Perkenalkan, nama saya Maria Kritisayana Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan soal time value of money mulai dari nomor 1. Di sini yang nomor 1, soalnya investasi dikenakan bunga sederhana 10% per tahun. Pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan sebesar 2 juta. Maka tentukan saldo akhir tahun ketiga. Nah, untuk tahun pertama, kita tinggal menjumlahkan saldo awalnya 12 juta dengan bunganya 10% dari saldo awal, yaitu 1.200.000, maka saldo akhirnya menjadi 13.200.000. Nah, untuk tahun kedua, di sini saldo awalnya 13.200.000 dari saldo akhir di tahun pertama, lalu bunganya tetap 1.200.000, tidak ada perubahan karena ini bunga sederhana. Lalu dilakukan penarikan 2 juta, maka saldo awal dijumlahkan dengan bunga 10%, lalu dikurangkan dengan penarikan, maka saldo akhirnya menjadi 12.400.000. Untuk tahun ketiga, saldo awalnya 12.400.000, bunganya 1.200.000, maka jumlah saldo akhirnya 13.600.000. Selanjutnya soal nomor 2. Soalnya investasi berkembang dengan bunga majemuk 12%. Pada awal tahun kedua ditambah setoran sebesar 3 juta. Lalu hitung saldo akhir tahun ketiga dan lengkapi tabel. Di sini tahun pertama saldo awalnya 8 juta. Lalu bunganya 12% yaitu sebesar 960.000. Setoran tambahan tidak ada dan saldo akhirnya 8.960.000. Lalu tahun kedua saldo awalnya bertambah karena ada setoran tambahan. Nah, 8.960.000 ditambah 3 juta menjadi 11.960.000. Lalu ditambahkan dengan bunganya 12%, 1.435.200 menjadi saldo akhirnya 13.395.200. Lalu di tahun ketiga, saldo awalnya 13.395.200 ditambahkan dengan bunganya 1.607.424, maka saldo akhirnya 15.2.624. Selanjutnya soal nomor 3 dengan soal perusahaan menabung setiap akhir tahun sebesar 2 juta. Dengan notes tahun 1-2 bunga 10%, tahun 3-4 bunga naik menjadi 12%. Lalu hitung nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan bunga. Nah, di tahun pertama sampai keempat PMT-nya sebesar 2 juta. Lalu tingkat bunganya di tahun pertama dan kedua 10%. Nah, untuk mencari faktor FV-nya, faktor sebelumnya dikalikan dengan 1 ditambah interest dengan bunganya, lalu ditambah lagi dengan 1. Maka di sini faktor FV dari tahun kedua menjadi 2,10. Nah, untuk tahun pertama nilai akumulasinya tinggal dikalikan saja PMT-nya dengan faktor FV-nya sebesar 2 juta. Untuk tahun kedua nilai akumulasinya 4.200.000. Tahun ketiga nilai akumulasinya 6.704.000. Lalu tahun keempat nilai akumulasinya 9.508.480. Untuk pengaruh dari perubahan bunga adalah ketika bunga naik dari 10% ke 12%, pertumbuhan dana menjadi lebih cepat. Hal ini karena setiap saldo yang sudah terkumpul mendapat bunga lebih besar, sehingga efek bunga majemuk semakin kuat di tahun-tahun akhir. Jadi, kenaikan suku bunga meningkatkan nilai akumulasi secara signifikan. Selanjutnya, soal yang keempat dengan soal arus kas tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto sebesar 10%. Hitung total present value-nya. Nah, di sini sudah disediakan pembayaran dengan faktor PF-nya sebesar 10%. Lalu kita tinggal mengalihkan saja pembayarannya dengan faktor PF-nya untuk mendapatkan nilai sekarang. Maka untuk tahun yang pertama, nilai sekarang itu sebesar 2.727.000. Tahun kedua 3.304.000. Tahun ketiga 3.755.000. Tahun keempat 4.098.000. Maka total present value-nya
sebesar 13.884.000. Selanjutnya soal nomor 5 dengan soal berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta menjadi 15 juta dengan bunga majemuk 8%. Tunjukkan proses perhitungan. Nah, di sini kita memakai rumus FV sama dengan PF dikali dalam kurung 1 ditambah interest dipangkatkan N atau nilai atau jumlah tahun yang akan kita cari. Nah, di sini untuk menghitungnya FV-nya yaitu 15 juta sama dengan 10 juta dikalikan 1 ditambah 0,08 dipangkatkan N. Lalu disederhanakan menjadi 15 juta ditambah 10 juta dikali 1,08 dipangkatkan N. Lalu kedua sisinya dibagi dengan 10 juta menjadi 1,5 sama dengan 1,08 dipangkatkan N. Lalu untuk mencari N-nya kita mencari logaritma dari 1,5 dengan logaritma 1,8, lalu setelah dapat kita bagikan. Nah, setelah dibagikan, N-nya dapat menjadi 5,27 tahun atau sekitar 5 tahun 2 sampai 3 bulan.